さん、姉貴って呼んで。少年。ではやってもいい。ありがとうございます。Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau masih mikirin hutang rokok di kios Pak Detelmi? Ya oke, sesuai yang di judul, kali ini Jadix TV akan membahas alur cerita anime Megami Ryu no Reibukun, yang dimana di anime ini bercerita tentang seorang bocil yang bekerja sebagai ibu asrama. Ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kuota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur cerita animenya, ya kita langsung ke videonya. Gas, kuy! Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay blessed. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves. Di anime ini kita diperlihatkan seorang bocah yang hidup sendirian yang bernama Nagumo Koishi. Di sini Nagumo hidup sendirian dikarenakan rumahnya terbakar dan ayahnya tidak bertanggung jawab dan malah melarikan diri dan meninggalkan Nagumo sendirian. Dan setelah kejadian itu, Nagumo berkeliling untuk mencari makanan sisa di jalan. Namun ketika Nagumo memakan makanan sisa, perutnya menjadi sakit sehingga dirinya terkapar di jalan. Untungnya ketika perutnya sakit, ada wanita cantik yang menolongnya. Wanita itu bernama Wachi Mineru. Di sini Mineru menyuruh Nagumo untuk mandi dan membersihkan dirinya. Setelah mendengar kata-kata itu, Nagumo pun langsung bergegas jalan ke kamar mandi. Tetapi ketika Nagumo masuk ke kamar mandi, Nagumo kaget dikarenakan di dalam kamar mandi itu ada 3 cewek cantik yang sedang mandi. Seketika Nagumo yang melihatnya langsung berteriak dan lari meninggalkan kamar mandi. Namun ketika sedang lari, Nagumo tidak sengaja menabrak seorang wanita yang begitu cantik. Seketika wanita yang ditabrak Nagumo langsung pingsan dikarenakan wanita itu alergi terhadap pria dan nama wanita itu adalah Athena. Dan setelah kejadian itu, Nagumo pun berkenalan dengan cewek-cewek cantik tersebut yang bernama Kiria, Frey, dan Serene. Dan ternyata tempat ini adalah asrama Megami di Universitas Perempuan Seikan, sehingga banyak wanita cantik yang berada di sini. Dan setelah itu juga Nagumo langsung menjelaskan tentang kehidupannya ke mereka, sehingga mereka yang mendengarnya menjadi kasihan. Dan Minoru pun menawarkan pekerjaan ke Nagumo untuk menjadi ibu asrama. Seketika Nagumo yang mendengarnya langsung bersemangat dan menerima pekerjaan itu. Namun sebelum melakukan pekerjaan itu, Nagumo harus membuat Athena bisa menerima dirinya sebagai ibu asrama, dikarenakan Athena alergi terhadap cowok. Singkat cerita, akhirnya Nagumo bisa meyakinkan Athena untuk menerimanya sebagai ibu asrama, walaupun ia adalah seorang bocil penyuka game FF pecinta jumpsuit. Setelah itu, Nagumo pun bekerja sebagai ibu asrama di asrama Megami. Awalnya tidak ada yang aneh di asrama itu, tapi semakin lama banyak hal aneh yang terjadi di asrama itu. Contohnya si Mineru yang selalu melakukan eksperimen gila, dan Frey yang selalu fanatik dengan cosplay. Sedangkan Kiria selalu menghancurkan barang ketika dirinya membaca manga romance. Walaupun banyak hal gila yang terjadi di asrama itu, Nagumo tetap senang dengan pekerjaannya sebagai ibu asrama. Dan Nagumo juga sudah menjadi akrab dengan yang lain, sehingga membuat Athena terpesona dengan Nagumo dan menganggap Nagumo sebagai adiknya. Singkat cerita, setelah melalui hari yang berat, Nagumo akhirnya sudah bisa bersekolah lagi. Di sini Nagumo memiliki teman yang begitu cantik yang bernama Sutea. Di sini Sutea marah ke Nagumo dikarenakan setelah rumahnya Nagumo terbakar, Nagumo sudah tidak pernah memberi kabar ke Sutea dan Sutea selalu mencemaskan Nagumo. Setelah mereka berdua berbicara, mereka berdua pun kembali ke kelas. Singkat cerita, setelah mereka berdua selesai bersekolah, Nagumo mengajak Sutea untuk melihat dirinya bekerja sebagai ibu asrama. Akan tetapi setelah sampai di sana, mereka berdua melihat Mineru dan Frey yang melakukan hal aneh.
Saking anehnya sehingga membuat Sutia, si cewek loli berwajah cantik ini, menjadi marah. Awalnya Sutia benci dengan wanita-wanita yang ada di asrama yang selalu mendekati Nagumo. Namun pada akhirnya Sutia akrab dengan mereka dan sudah tidak membenci mereka lagi. Selain melakukan aktivitas di asrama, mereka semua juga sering melakukan liburan, seperti ke pemandian air panas dan juga ke pantai. Dan Nagumo juga selalu menjaga mereka, agar tidak terjadi hal aneh ke mereka. Singkat cerita, akhirnya festival tahunan Seikan ke-45 dibuka. Di sini, Nagumo dan Sutia pergi ke festival tersebut untuk melihat Athena dan yang lainnya. Setelah melihat mereka semua, Fry menyuruh Nagumo dan Athena untuk berjalan-jalan dan menikmati festival. Dan mereka berdua pun menyetujuinya. Di saat jalan-jalan, mereka berdua melihat Kiria yang sedang menjadi juri di sebuah kontes. Setelah dari kontes tersebut, Athena, Kiria, dan Nagumo pun pergi ke tempat permainan labirin berhantu. Namun ketika keluar dari labirin itu, banyak hal aneh yang terjadi pada mereka, sehingga festival menjadi kacau. Esok harinya di asrama, Fry dan Mineru membelikan mereka sebuah meja tokatsu. Bagi kalian yang belum tahu apa itu meja tokatsu adalah meja yang dilengkapi dengan penghangat, sehingga yang memakainya menjadi betah. Di sini mereka semua pun langsung masuk ke meja tokatsu, dan mereka melakukan hal-hal aneh di dalamnya. Contohnya seperti menginjak kaki dan mengelus paha, sehingga membuat Nagumo si bocil FF menjadi keenakan. Singkat cerita, setelah mereka melakukan hal-hal yang begitu menyenangkan, keesokan harinya ketika Nagumo berbelanja bersama Kiria, Nagumo jatuh sakit. Sehingga Kiria membawa Nagumo ke asrama untuk diobati. Dan Kiria pun memberitahu ke yang lainnya agar Nagumo dirawat. Untungnya ketika Mineru mengeceknya, Nagumo hanya terkena flu, sehingga yang lain menjadi lega. Dan setelah itu mereka semua membantu pekerjaan Nagumo. Awalnya Nagumo membiarkannya, akan tetapi semakin lama hal yang mereka lakukan semakin parah, sehingga membuat Nagumo untuk turun tangan. Sehingga membuat Nagumo menjadi demam lagi. Dan malamnya Athena pun merawat Nagumo, sehingga dirinya ketiduran di sampingnya Nagumo. Esok harinya ketika Nagumo terbangun, Nagumo terkejut dikarenakan Athena telah merawatnya. Setelah itu Nagumo pun melanjutkan pekerjaannya dikarenakan dirinya telah sehat. Dan tidak lupa juga ketika Athena melihat Nagumo, Athena memberikan Nagumo hadiah berupa sarung tangan agar Nagumo tidak kedinginan. Dan setelah itu ketika Nagumo dan Athena mau berbelanja, semuanya pun ikut untuk menemaninya. Dan tamat. Alur cerita anime yang sangat-sangat menyenangkan. Ya oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih seru dikarenakan di sini kita diperlihatkan tentang perjuangan seorang bocil. Ya tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe agar Jadix TV terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Ya oke, segitu aja buat hari ini. See you next time. Jadix, bye.